Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Pemirsa Mimalida Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berduduk-duduk santai bersama para sahabat-sahabatnya. Mereka bersenda gurau. Mereka ngobrol santai dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Satu dengan yang lain mereka saling mengobrol enak, mengobrol santai. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah engkau, wahai para sahabatku, tentang orang-orang yang bangkrut itu?" Lalu para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah tersebut. "Wahai Rasulullah, bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya harta benda sama sekali. Tidak punya harta benda sedikit pun." Mereka menjawab dengan seketika. Mereka menjawab sesuai di benak mereka. Lalu Rasulullah dengan lembut menjawab, membenarkan jawaban mereka, bahwasannya orang yang bangkrut adalah orang yang ketika datang menemui Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala amal-amal kebaikan yang ada di dunia, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan lain-lainnya. Namun di samping itu juga datang juga orang yang ketika di dunia punya tanggungan dengan orang tersebut, mungkin pernah dianiaya ataupun yang lainnya. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika di dunia orang tersebut pernah melakukan ini dan itu kepada dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala orang tersebut kepada orang yang dianiaya ketika di dunia. Dikasihkan pahala itu terus-menerus hingga habis, tidak tersisa apapun kecuali kejelekan, kecuali keburukan orang-orang tersebut, kecuali keburukan. Maka ketika pahala orang tersebut sudah habis, sementara masih kurang tanggungan-tanggungannya ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keburukan-keburukan orang yang dianiaya ketika di dunia tersebut dan diberikan kepada orang yang membawa pahala banyak tadi. Hingga akhirnya orang tersebut dilemparkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Pemirsa Mimalida Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala dilipat gandakan. Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya umat muslim untuk menambah pahala-pahala amal kita untuk dibawa nanti ketika di akhirat. Untuk dibawa nanti ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada di antara kita yang mungkin ketika di bulan Ramadan ini dia tahu kalau bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan di mana pahala dilipat gandakan, akan tetapi dia menyia-nyiakan kesempatan yang sangat besar ini. Dia menyia-nyiakan kesempatan ini untuk tidak melakukan amal ibadah apapun. Bahkan mereka tidak melakukan ibadah yang diwajibkan khusus di bulan ini, yaitu puasa Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik.
ada juga di antara mereka melakukan puasa sebagaimana mestinya. Akan tetapi mereka tidak meninggalkan atau masih melakukan dosa-dosa yang mungkin sudah biasa dia lakukan di luar maupun di dalam bulan Ramadan. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah puasa yang dia lakukan ketika di bulan Ramadan. Susah payah dia beramal ibadah di bulan Ramadan, ternyata sia-sia. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis sahih, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya tersebut. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya puasanya sia-sia, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah gambaran orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan ini dengan tidak melakukan amal ibadah apapun, ataupun dia melakukan akan tapi dia masih melakukan perbuatan yang sia-sia. Hingga akhirnya dia tidak mendapatkan pahala sekecil apapun, melainkan hanya capek, lapar dan haus saja. Di dalam melanjutkan hadisnya juga disampaikan yang artinya betapa banyak orang yang bangun malam akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala bangun malamnya, melainkan dia hanya mendapatkan capeknya saja. Akan tetapi dia hanya mendapatkan capeknya saja. Capek ketika bangun malam saja, menahan rasa kantuk dan lain sebagainya. Pemirsa Mimalida Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja perkara-perkara yang menyebabkan pahala-pahala kita ketika di bulan Ramadan ini, pahala puasa kita, pahala amal-amal ibadah kita tidak mendapatkan apa-apa? Di dalam sebuah hadis yang disampaikan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahli falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika bulan Ramadan dia tidak meninggalkan perkataan sia-sia maupun perbuatan yang sia-sia, atau bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan dia. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya ketika dia masih melakukan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia maupun perbuatan yang bodoh. Maka itu adalah sebab kenapa puasa kita sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain juga disampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyurbi faqat. As-siyam minal lahwi warrafath." Yang artinya puasa bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa juga harus meninggalkan perkataan yang sia-sia maupun perbuatan keji. Pemirsa Mimalida Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tersebut adalah sesuatu yang menyebabkan puasa dan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Di samping kita melakukan puasa, amal ibadah dan lain sebagainya amal-amal kebaikan, namun di samping itu juga kita juga masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang mungkin sebagian dari kita menyebut itu adalah sesuatu yang biasa saja. Namun di sisi Allah itu adalah dosa yang bisa menghapus amal-amal ibadah kita. Namun di sisi Allah itu adalah dosa yang bisa menghapus pahala amal-amal dan puasa kita di bulan Ramadan ini. Maka seharusnya di dalam bulan Ramadan ini kita juga harus meninggalkan sesuatu tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa melakukan amal-amal ibadah, memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini untuk melakukan amal-amal kebaikan dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus amal-amal kebaikan kita, yang bisa menghapus pahala-pahala puasa dan amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Maka itu yang dinamakan dengan orang-orang yang rugi serugi-ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.